itu berkunjung ke sisa-sisa candi serta makam-makam. Katanya, Wak, di tempat ini mereka melakukan perjanjian di mana jika makhluk yang ada di tempat-tempat tadi memberikan mereka tuyul, mereka bersedia mempersembahkan korban manusia setiap tahun, baik keluarga mereka ataupun teman. Nah, dari cerita ini, seorang sejarawan bernama Peter Baumgart menyebut bahwa si Clifford tadi sebagai penemu tuyul. Karena informasi yang didapat sama Clifford ini, dia dapat dari cerita tukang kayu tadi, Wak. Nah, kata si Peter ini, sejauh yang saya temukan, hanya dialah yang mampu memberikan gambaran panjang dan terperinci tentang tuyul, Wak. Mulai dari kegiatannya, kalangan orang-orang yang memilikinya, dan juga cara mendapatkannya. Meski demikian, tuyul ini sudah pernah disinggung sebelumnya oleh G.W.J. Drewes, tokoh Belanda, Wak, dalam Verboden Rijkdom In Bijblik tot de kennis van het volk Gleloep op Java de Moderat. di mana ini dimuat di Jawa 9 tahun 1929. Peter juga mengatakan bahwa saya memang belum pernah mengenal tuyul, tapi dulu saya sudah pernah mendengar istilahnya dengan setan gundul, di mana pada saat itu dia menemukannya disebut-sebut pertama kali dalam sebuah sumber pada tahun 1860. Sumber tersebut dia dapat di S.E. Hartron, dan selanjutnya gambaran setan gundul ini juga dia dapat di tahun 1894 dalam De Javansche G.S. ten Wereld karangan Van Hien, di mana penampilan setan gundul itu digambarkan seperti seorang bocah berusia 4 tahun yang memiliki kepala gundul, dan ia ini dapat memberikan kekayaan. Gundul ini dapat dikontrak selama 1 periode, di mana 1 periode ini adalah 7 tahun. Nah, selama 7 tahun itu udah selesai, Wak? Enggak. Kalau udah habis nih masa kontraknya, si pemilik ini akan mati dan disiksa di neraka. Nah, saat-saat mengerikan disiksa itu dapat ditunda katanya, Wak. Ditambah lagi 1 periode, jadi 2 periode nih. Kalau si pemilik gundul ini mengorbankan orang lain sebagai penggantinya. Pengganti untuk disiksa selama periodenya habis. Jadi nggak bisa main perpanjang aja, Wak. Walaupun sudah berganti periode nih, keuntungan yang didapat nggak akan sebanyak periode pertama. Dan juga setan gundul ini dikatakan harus diberi makanan kacang hijau setiap hari, dan jika pemiliknya perempuan, atau kalau laki-laki dia mempunyai istri, perempuan-perempuan ini harus menyusui si tuyul ini secara teratur, Wak. Nah, tapi menurut si Peter nih lucu pula, dia bilang tidak ada persamaan antara gundul sama tuyul. Eksistensi si gundul ini menghilang di tahun 1930, dan saat itulah tuyul mulai berkembang. Apa bedanya si tuyul sama gundul ini? Sebenarnya sama-sama aja sih, tapi si Peter ini menganggap tuyul dan gundul ini beda. Makanya lah dia bilang si antropolog tadi orang pertama yang menemukan tuyul. Walaupun sebelumnya dia sudah pernah mendengar istilah setan gundul ini di beberapa tahun sebelumnya. Itu tadi penjelasan si Peter ini, Wak. Dan kalau memang tadi aku ceritain kalau aku sudah pernah temu tuyul, aku